Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, nice to see you again today. Senang sekali Ustaz bisa berjumpa kalian kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menambah kosakata berkaitan dengan anggota keluarga. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang nuclear family atau keluarga kecil. Nah, pada kesempatan berikutnya ini kita akan membahas tentang extended family atau keluarga besar. Kenapa kita belajar tentang kosakata berkaitan dengan keluarga? Ya, karena tentunya nanti ketika kita bersosialisasi atau kita berhubungan atau berkomunikasi dengan keluarga kita mengetahui mereka dalam silsilah keluarga. Apakah mereka paman kita, bibi kita, kakek kita, atau nenek? Nah, tentunya dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, semoga pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat dan menjadi sebuah berkah nanti dalam kehidupan kita ya. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum saat mulai saya ingin mengingatkan bahwa dalam pertemuan yang lalu kita masih membahas sedikit tentang Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ada yang masih ingat isinya? Ya, kita diminta untuk saling menjaga keluarga kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi Ustaz tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu berbuat baik pada orang tua, menasehati perintahnya dan melakukan apa saja yang mereka perintahkan, tentunya selama masih dalam kebaikan. Oke, insyaallah Ustaz akan mulai saja. Namun sebelum itu kita buka pembelajaran hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semoga dengan membaca basmalah tadi apa yang kita kerjakan hari ini menjadi sebuah keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke, anak-anakku sekalian, langsung saja kita mulai. Di sini Ustaz sudah menuliskan beberapa kosakata berkaitan dengan extended family atau keluarga besar. Nah, kita ulang dulu ya materi kita sebelumnya berkaitan dengan nuclear family atau keluarga kecil. Ya, kemarin kita punya, ada yang masih ingat cara membacanya? Ya, membacanya father. Oke, father, ayah atau abi. Oke, yang kedua, sudah masih ingat? Ya, bacanya mother, pintar. Bacanya mother atau ibu, ya, atau umi, pintar. Lalu ada brother. Nah, kalau brother siapa yang ingat? Ya, artinya saudara laki-laki. Boleh abang, boleh adik laki-lakinya. Oke, lalu ada sister. Apa? Ya, sister, saudara perempuan. Ya, untuk saudara perempuan boleh kakak, boleh adik juga. Nah, ini adalah anggota keluarga yang kita punya dalam apa yang disebut kemarin? Nuclear family atau keluarga kecil. Nah, sekarang kita punya extended family. Nah, extended family atau keluarga besar. Nah, jadi anggotanya lebih banyak. Apa saja sih anggota dari extended family itu? Nah, di sini Ustadz sudah tuliskan. Ya, yang pertama langsung saja kita baca bersama ya. Oke, yang pertama ada grandfather. Oke, grandfather, kakek artinya. Lalu ada grandmother. Oke, pakai ma ya, bukan mo. Grandmother. Ya, lalu ada uncle, ya artinya paman ya, paman. Oke, good job. Lalu ada aunt. Nah, aunt ini biasanya dipasangkan dengan uncle. Kalau tadi uncle itu paman, maka aunt adalah bibi. Ya, pinter ya. Lalu berikutnya ada nephew. Nah, nephew ini adalah keponakan. Nah, hanya saja keponakannya untuk yang ikhwan atau yang laki-laki saja. Jadi kalau kalian punya keponakan laki-laki disebut nephew. Atau kalian adalah keponakan laki-laki juga disebut nephew. Lalu kalau perempuan bagaimana? Ya, disebut niece. Ya, atau keponakan perempuan. Lalu ada cousin, sepupu, ya, sepupu. Nah, ya, cousin artinya sepupu. Sekarang kita telaah dulu, siapa itu kakek dan nenek? Ada yang tahu kakek dan nenek? Ya, kakek atau nenek adalah orang tua dari umi atau abi kita, atau ayah dan bunda kita. Umi punya ayah, ya, abi punya ayah disebut grandfather atau kakek. Lalu ada umi punya ibu,
Abi juga punya ibu, disebut grandmother. Apa? Grandmother atau nenek. Nah, jadi orang tua laki-laki atau perempuan dari Umi dan Abi kita disebut grandfather atau grandmother. Nah, oke. Lalu yang kedua ada uncle. Uncle dan aunt. Siapa itu uncle? Siapa itu aunt? Uncle itu biasanya saudara laki-laki kandung dari Abi atau Umi kita. Abi kita atau Umi kita punya saudara kandung laki-laki, disebut uncle. Ya. Lalu kalau Umi dan Abi punya saudara perempuan kandung, disebut aunt. Aunt, bibi. Ya, bibi ya, bukan bibi sayur ya. Kalau bibi sayur itu yang jualan di pasar. Bibi juga, tapi nggak punya hubungan keluarga. Oke, berikutnya ada nephew. Nephew dan niece. Tadi artinya keponakan. Nah, misalnya begini nih, contoh ya. Kalian nanti sudah dewasa. Lalu abang kalian ini atau kakak kalian, ya, anak-anakku sekalian, punya anak. Nah, kakak atau abang kalian ini punya anak. Nah, kalau anaknya laki-laki disebut nephew. Ya, gitu ya. Nah, kalau anaknya perempuan disebut niece. Nah, gitu. Perlahan-lahan ya sayang ya. Jadi tadi anaknya abang atau kakak yang sudah menikah disebut nephew kalau laki-laki, niece disebut perempuan. Nah, oke, itu sedikit sederhananya seperti itu. Terus bagaimana kalau cousin? Cousin itu apa sih? Siapa sih cousin? Cousin tadi artinya sepupu ya. Nah, sepupu ini adalah sebutan untuk anaknya paman atau anaknya bibi. Ya, jadi kalau kalian semua punya paman atau punya bibi, terus paman ini punya anak, ya, apakah dia laki-laki atau perempuan, disebut cousin. Jadi cousin ini bebas, mau laki-laki, ikhwan boleh, mau akhwat juga boleh. Nah, begitu ya. Jadi tadi nephew dan niece dibagi, ikhwan dan akhwat, namun kalau cousin tidak. Untuk semuanya sama. Oke, anak-anakku sekalian, semoga tadi penjelasan Ustadz yang singkat dan pendek ini semoga bisa dipahami, ya, semoga menjadi bermanfaat. Jangan lupa untuk langsung dicari siapa grandfather namanya, grandmother namanya siapa. Nah, coba ya, tanya Umi dan Abi nanti. Uncle-nya siapa aja? Nah, gitu. Coba langsung tanya ya. Oke, anak-anakku sekalian, itu tadi sedikit kosakata yang kita pelajari berkaitan dengan nuklir dan extended family ya. Jadi semoga bermanfaat. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, doa kafaratul majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, anak-anakku sekalian, tetap bersemangat di rumah. Jangan lupa taati perkataan dengan Abi ya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.